Pasir yang dilaksanakan di HKBP Janji Marapot Resort Lumban Suhi-Suhi. Selamat mengikuti. Horas. Alay na miyan rumi sa liling-liling na doon na mamula lomo ni rohani di batang. Haleluya. Martangiyang manita. Ali Tuhan di bata amanami para si rohana sumuro. Say tangihon mahani tu anakmu. Asa ibana na punahami. Lehon marihami hapor siyaw na sito. Asa holan ho saping haposan nami. Unang loas huriyang mahaposan tuak ka na dihasyanon. Ay holan hodo haposan doon sa perusan. Saya si maroham, batuduon tuhami dalam matuaw. Asa jupang hami asili roham nagodani. Alahi Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita siang bukti di nomor 476 ayat 1 sampai ayat 2.
ada saat tuayak itu. Raja Rama Marsika Soring Songonon Mahatana. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan dari mencintai pintu-pintu lepas Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Aku menyebutkan berbagai nyata orang-orang yang mengenal aku, bahkan Filistia, Tirus dan Ethiopia, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, ini dilahirkan di sana. Dan orang-orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalammu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam kehidupan. Segala syukur kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan pada saat siang hari ini, di mana kami boleh rasakan pertolongan Tuhan yang sungguh indah dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, hantar kami ke tempat ini, persatukan dalam kasih Tuhan untuk melakukan ibadah online Kementerian Agama Kristen Tuhan yang ada di Kabupaten Samosir ini, yang ada di HKBP Janji Marapat ini Tuhan. Bapa yang baik, terlebih dahulu kami serahkan seluruhnya rangkaian ibadah kami dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan dipermuliakan oleh ibadah kami pada saat ini. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani kami pada saat ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuntun urapi hamba-hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang kelihatan pada saat ini Bapa, ketika kami mendengarkan mereka melayani Tuhan, kami boleh diberkati dan dipulihkan dalam setiap rumah tangga Tuhan, akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Berkati setiap kami yang sudah hadir pada saat ini Tuhan, sidang jemaat-Mu dari gereja HKBP dan juga yang ada di sekitar ini tentang kuasa Tuhan, berkati. Bahkan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang bersama-sama dengan kami, Tuhan memberkati Tuhan setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan sekalian, sehingga kami semakin bersuka cita untuk mengikuti Tuhan. Berkati seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan. Bahkan setiap yang kami boleh pakai saat ini sarana demi sarana Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati seluruhnya Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan doa kami pada saat ini. Biarlah nama-Mu Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan. Memberkati pelayanan-pelayanan Kemenak Tuhan dimanapun berada. Hamba-hamba-Mu yang Tuhan utus Bapa, Engkau memberkati keluarga demi keluarga. Bahkan setiap perencanaan hamba-hamba-Mu
boleh mempermuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
memuji-muliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu, tapi bagi kami semuanya yang hadir, yang kami dapat mengerti, memahami kata-Mu dan firman kami. Berfirman Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Shalom. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berbahagia. Renungan kita pada saat siang hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 5. Yang bunyi firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenang dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Itu. Terima kasih dalam nama Tuhan kita. Renungan kita pada siang hari ini saya beri judul tindakan kecil untuk hal yang besar. Dalam peristiwa ini, untuk pertama kali Rasul Yohanes dengan jelas menghubungkan kematian Tuhan Yesus dengan kasihnya kepada umatnya, bahwa Dia konsisten untuk menyelesaikan misinya sebagai korban penghapusan dosa atau juga korban perdamaian bagi umat manusia. Rasul Yohanes sedang mencatat acara yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu Ia tentang perendahan dirinya, membasuh kaki-kaki dari murid-muridnya, ajaran yang tidak diungkapkan dalam Injil sinoptis, yaitu di Matius, Markus, Lukas. Cuma Yohanes yang mencatat ini, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam Markus pasal 14 ayat 12 sampai 17, menceritakan mereka mendapatkan ruangan di kota untuk merayakan perjamuan tersebut, bahwa ruangan tersebut dipinjam di rumah yang seorang istri. Tuhan Yesus di dalam ayat ini menyebut seorang laki-laki membawa buli-buli atau kendi berisi air, dan dia adalah pemilik rumah yang ruangannya dipinjam oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk melakukan perjamuan terakhir. Ada kemungkinan bahwa air yang dibawanya itu menjadi air yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Jadi yang seorang SN ini punya tuan rumah membawa basuh tempat kaki ataupun tempat air, itu yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Biasanya tindakan membasuh kaki adalah tugas budak atau pembantu rumah tangga yang rendah. Tetapi tampaknya tidak ada budak di sana, saudara. Kenapa? Karena orang kaum Esen ini adalah kaum yang tidak menikah, tidak berumah tangga. Jadi tidak ada asisten rumah tangga, tidak ada budak, orang yang bebas. Jadi kita mulai sini bahwa Yesus mengajar mengenai pentahiran rohani dan juga kerendahan hati di dalam pembasuhan kaki ini. Jadi kedua pelajaran kita hari ini yaitu terarah pada salibnya. Pentahiran adalah di salibnya. Demikian juga kerendahan hati yang paling luar biasa adalah di salibnya. Jadi pentahiran dan perendahan hati itu ada di salib. Dengan kata lain, layaklah bahwa kisah pembasuhan kaki ini merupakan pendahuluan bagi kisah kematiannya, karena baik dengan salib maupun dengan pembasuhan kaki ini berkaitan dengan pentahiran, pembersihan. Dan dalam peristiwa ini ada yang namanya teladan. Dalam peristiwa ini kita dapat melihat ada tanda kasih.
Dalam peristiwa ini juga dapat kita lihat ada lambang salib. Dalam peristiwa ini juga kita lihat ada teladan kerendahan hati. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita lihat sini bahwa iblis membisikkan rencana jahat kepada Yudas Iskariot. Saya harapkan sekalian anak bapak ibu, jangan ada yang namanya Yudas ya, Iskariot ya. Tapi ada juga namanya Ezra, perempuan. Sebenarnya Ezra itu bukan perempuan, tapi laki-laki, itu imam. Imam tidak ada yang perempuan, itu imam laki-laki. Ya. Kita lihat dalam Yohanes kita, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Saudara-saudara, mungkin saat itu murid-muridnya Yesus telah melihat selai kain lenar atau handuk dalam bahasa Yunani yaitu lention, dan mereka sudah melihat ada baskom yang berisi air di situ juga. Sehingga mereka sudah punya kesempatan cukup untuk melakukan pembasuhan, punya kesempatan yang banyak untuk mereka melakukan. Kenapa? Mereka yang datang dan Yesus dan para rasul itu dari jauh, jadi capek perlu dibasuhkan, begitu ya. Kalau agama lain itu ada sembahyang, mereka seperti itu kan gitu ya, kebersihan gitu. Dan saudara-saudara kekasih, sebenarnya sudah bisa mereka lakukan, tapi mereka tidak mau, saudara. Kenapa? Karena para murid-murid dan orang yang ikut di situ berpikir siapakah yang dapat yang terbesar di antara mereka. Mereka merasa lebih hebat daripada yang lain. Aku kan lebih dekat sama Yesus. Aku kan orang ini kan sebagai saudara. Ya. Tetapi mereka tidak rela merendahkan diri mereka untuk melayani dengan bentuk pelayanan mereka sangat hina, membasuh kaki. Rasul Yohanes dalam ayat secara khusus menyebutkan Yudas Iskariot supaya kita mengingat bahwa kematian Tuhan Yesus adalah suatu yang pasti, dan kematian Tuhan Yesus merupakan cara hidup kita keselamatan. Amin. Dosa saya, dosa bapak ibu sudah diampuni. Kutuk-kutuk yang kita sudah diampuni. Sekarang dosa kita sendiri dong. Ya kan, tak mungkin dosa untuk kita ya kan. Iya, Anda dan saudara dan saya mencuri, masa orang tuanya yang dihukum? Enggak ya? Enggak mungkin lah. Dihukum pidana perdata itu sampai salah dia dihukum kan dengan orang tua kan? Kalau kita nak kan kita ya, orang tua yang susah begitu ya. Saudara-saudara kasih, sehingga Yesus dapat membasuh kaki Yudas. Dia tahu bahwa Yesus pengkhianat, tapi dia merendahkan hati untuk membasuh kaki Yudas. Tentunya sudah dia ketahui saudara, dan dia tahu, Yesus tahu bahwa Yesus mengkhianatinya. Di sini ada kontras antara kasih Tuhan yang sangat bertentangan dengan kebencian, kejahatan yang dilakukan oleh iblis dan Yudas. Jadi untuk mengalahkan kejahatan itu harus ada apa? Kasih kesenangan hati ya kan, mengampuni ya. Mengampuni lebih sungguh. Memang kan ngomongnya ya, untuk melakukannya susah, iya. Tapi apa yang terjadi? Pada saat di Taman Getsemani di kayu salib, Yesus melakukan pengampunan. Kita sudah terima sebagai selamat. Pengampunan itu harus kita transformasikan. Harus ada pengampunan. Sama suami juga ya, sama istri ya. Saya belum survei, belum melakukan pilihan. Nanti saya akan melakukan penelitian KDRT. Tahu KDRT? Ya, kekerasan rumah tangga. Iya, jadi bapak-bapaknya saya akan teliti dan ibu-ibunya. Saya akan teliti, baru saya akan lihat. Ada KDRT di rumah tangga di Pulau Samosir, Kepingan, surga. Tuhan Yesus menyiapkan dan melakukan pembasuhan kaki sebagai lambang pentahiran diri dan perendahan diri. Yohanes menekankan penggenapan rancangan Allah bahwa Tuhan Yesus yang mengendalikan keadaan dengan kuasa di tangannya, namun dengan kesadaran yang penuh mengenai status yang mulia yang dia miliki, dia singkirkan semuanya. Ini untuk membahas. Saya pernah melakukan pembasuhan kaki sama istri saya. Batak tunggu semuanya temang. Wah, ibu gua adanya seorang wanita baby ya. Saya selalu kata kepada anak saya, bisa kalau kamu tidak boleh sembarangan dengan wanita. Kenapa? Karena dilahirkan siapa? Perempuan. Istrimu perempuan.
Nanti yang melahirkan anak perempuan. Oke, kan begitu ya. Nah, jadi kau harus mengasihi, cintai perempuan dengan segenap hati, kan begitu ya. Sayangi dia, jangan dikhianati kayak begitu. Ayah, lakukan, ayo lakukan begitu kan. Saudara-saudara, membasuh kaki ini saudara, kita lakukan. Saya lakukan waktu itu, lalu saya basuh ke kaki anak saya sisa. Setelah saya basuh kaki istri saya dan anak saya, lalu mereka juga membasuh kaki saya. Begitu saudara. Jadi dalam hal ini saudara, apa yang terjadi? Kita perlu belajar untuk menjadi besar di dalam iman. Melihat teladan Kristus dalam kerendahan hatinya, watak yang saleh, penuh dengan hikmat, penguasaan diri, kesabaran, dan penuh dengan kasih. Itu yang harus kita ambil dari Yesus. Ya. Jangan rendah diri. Tidak boleh rendah diri, rendah hati. Kalau rendah diri bagaimana? Apalah itu miskin, jelek, pesek, pelek, apalagi hitam, harus semua. Tidak boleh itu ya. Ya, kita sudah dibayar dengan harga oleh Yesus. Jadi saya bilang selalu, istri saya itu paling cantik sedunia menurut saya. Betul Bapak? Lalu istri saya katakan, memang Pak Ayah ini paling ganteng sedunia menurut dia. Ya, gitu. Jangan paling cantik tetangga orang, boleh gitu ya. Bapak ya, paling ganteng tetangga orang, itu bisa repot gitu ya. Teladan Yesus itu saudara menjadi teladan dalam pelayanan dan kehidupan para muridnya. Itu yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Pada saat ini nampaknya para murid sudah duduk dan berbaring di atas bangku, mungkin dengan bersandar pada simpang kiri atau berdiri berlipat tangan, kepala masing-masing menghadap kepada sebuah meja makan, namun tampaknya tidak ada yang bergerak untuk melakukan. Karena sudah capek. Biasanya harus dibasuh kaki saudara. Kalau semua menganggap mereka semuanya the best. Apa yang terjadi saudara? Yesus lepaskan dia punya jubahnya, lalu tiba seorang pembantu lah kita anggap ya, seorang budak dipakainya. Lalu Bapak Ibu saudara terkenal orang yang bilang apa itu mobil atau becak yang ada taruh sininya, lalu ambilnya gitu ya, ambilnya, lalu apa terjadi? Disuruhnya muridnya duduk dengan baik, lalu dibasuh. Apa yang terjadi? Saya pernah pelayanan ini di Nias, di Nias. Saya melakukan pembasuhan kaki pada pendeta. Berbuat semua mereka. Nggak sanggup menerima ini. Jatuh semua mereka. Pembasuhan kaki. Ini sudah. Saya melakukan pembasuhan kaki di Samosir, beberapa gereja, ya, GPI, sudah mereka menangis. Itu dulu waktu saya video saya bantu. Tapi saudara, kita mau basuh kaki. Bukan sekarang masih basuh kaki saudara. Tapi kita mau merendahkan kaki Tuhan. Bukan Tuhan yang perlu membasuh kaki kita, tapi selayaknya kita membasuhkan kaki Tuhan dengan apa, Bapak Ibu? Air matanya dengan doa-doa, ya. Saudara, tamasya yang paling indah di mana? Walaupun dikatakan Samosir ini adalah kepingan mas, tapi tamasya, sudah tahu tamasya? Tamasya yang paling indah itu di mana? Enggak. Tamasya yang paling indah itu adalah di kaki Tuhan. Amin. Di kaki Tuhan, tamasya yang paling indah. Apalagi ibu kami kan nangis lagi di kaki Tuhan. Yang paling indah kan mengeluarkan seluruh unek-uneknya. Ya kan? Tidak ada tuh kata-kata. Kalau kita sama Eda, ngomongnya mah salahku Eda, itu aku bener-bener gitu. Masih supaya yang lain. Begitu ya. Jadi tamasya nggak enak. Tapi saat di kaki Tuhan, tamasya yang paling enak, paling indah, puas batin kita, lempang pikiran kita, bahagia kita, sejahtera kita, semangat kita. Ini saudara, ini adalah satu sikap yang si murid Himalaya sedang melepaskan keguruannya, melepaskan jabatannya, melepaskan
yang membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian dia mulai membasuh muridnya suatu tugas yang hina yang dilakukan oleh pelayan. Tetapi di sini tidak ada pelayan dan tidak ada lagi yang menawarkan diri menjadi pelayan. Sebenarnya murid-muridnya layak membasuh kaki Tuhan Yesus, tapi mereka tidak melakukan. Tapi Yesus sendiri ambil alih semuanya. Dia tinggalkan semua atribut-atributnya menjadi seorang hamba, seorang yang membantu, seorang hina di hadapan murid-muridnya untuk mengangkat mereka ke atas. Begitu juga saudara dan saya. Siapakah kita ini saudara? Di hadapan Allah. Saya saudara. Ada alis dulu. Bukan ada kan? Dibentuk baru diberi apa? Barulah jadi manusia, kan? Makanya kalau selalu nggak meninggal kembali ke begitu saudara. Jadi pembasuhan kaki ini dari orang yang lebih tinggi adalah hal yang sangat tidak wajar untuk dilakukan. Selain itu, pembasuhan kaki juga tidak dilakukan oleh orang-orang yang supaya atau yang selevel. Itu orang yang lebih tinggi untuk dibasuh. Bukan yang lebih tinggi membasuh yang rendah, tapi yang rendah membasuh yang tinggi. Begitu. Nggak mungkin seorang Epeus membawa atas ajudannya. Mungkin ya. Itu seorang ajudannya membawa tas Epeus. Tapi gitu ya. Itulah pemikiran kita. Dan saudara, di sini terletak pesan yang sangat kuat dalam peristiwa pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pembasuhan itu adalah simbol perendahan diri dan perwujudan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar kepada murid-muridnya. Tindakan pembasuhan kaki ini memiliki makna yang pertama, yaitu perendahan diri. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebenarnya itu menggelisahkan hati murid-muridnya. Baru terbuka otaknya, baru terbuka pikirannya. Ya, sebenarnya kita nggak layak, tidak pantas untuk menerima pembasuhan kaki. Tetapi Tuhan Yesus lakukan ini. Ini menunjukkan bahwa Dia rela mati kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya, saudara. Dia rela dicambuk, Dia rela dihina, Dia rela dimati untuk saya dan saudara. Itulah perendahan dirinya. Bukan nggak bisa Tuhan Yesus sebagai Allah itu melepaskan di kayu salib. Bisa kan? Tapi Dia tidak lakukan. Bahkan dia kata di Taman Getsemani sampai dia punya cara bercucuran, dirinya bercucuran. Itu menunjukkan kepada kerendahan dirinya, kerendahan hatinya dan untuk menebus segala dosa pelanggaran saya dan saudara. Sehingga kita dimenangkan. Makanya orang Kristen itu selalu bingkainya apa? Saya selalu katakan kalau saya bahasa mengajar mahasiswa, bingkai orang Kristen itu adalah kasih. Jadi kalau sudah dibingkai itu nggak bisa lagi seperti itu dibingkai kan? Jadi tidak bisa kemana-mana lagi yang lain. Jadi juga orang Kristen dikatakan kasih. Bahkan karena kasih itu dikatakan musuh pun didoain kan? Jangan doa, biar dia cerak sana, dia mati dia, mampus dia. Oh itu orang Kristen. Tuhan aku mengasihinya. Walaupun dia menghina saya atau apa, ampuni dia. Karena dia tidak tahu apa yang berbuat. Bisa nggak kita gitu? Itu dalam manusia Yesus sudah saudara. Jadi bagi dia pembasuhan kaki adalah lambang kelahiran baru dari hasil pengorbanan Yesus dari salib. Darah yang menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita. Dari beberapa pernyataan dialog yang kita baca tadi saudara, pembasuhan yang kita Yesus mengandung beberapa makna, yaitu penyucian secara rohani. Supaya murid-murid tersebut mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Itu penyucian. Artinya itu adalah menunjukkan kepada kehidupan baru. Kenapa saudara? Karena kehidupan baru itu sangat penting saudara. Makna yang kedua pembasuhan itu adalah pembasuhan itu merupakan sebuah janji bahwa mereka dibasuh oleh kaki Yesus. Oleh Yesus untuk mendapatkan bagian dari apa yang mereka miliki nanti di surga. Dan saya dan saudara ini, yaitu dalam Yohanes pasal 14 ayat 3, Bapa di surga. Jadi apa yang hidup saya saudara di dunia ini? Cari apa? Cari apa? Cari Tuhan, karya surga. Kita diciptakan oleh Tuhan pertama sekali hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu saudara. Karena surga itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama
nama Tuhan, nggak ada main, nggak ada masa-masa, nggak ada pengubah, nggak ada apa-apa. Kan saudara memiliki nama Tuhan, saudara. Dan ketiga saudara, makanya tidak membasulkannya adalah saling melayani dan merendahkan diri satu dengan yang lain. Merendahkan hati satu sama lain, saling melayani. Melayani lebih sungguh. Gitu ya saudara. Jadi saudara berbahagialah saudara cepat melayani Tuhan. Yang melayani itu sekarang memberikan dengan jiwa Tuhan. Tadi saya dengar tadi di kita belajar gitu ya, yang mudah sudah melayani Tuhan. Amin. Ibu-ibu juga bawa juga melayani Tuhan. Tapi semakin tahun makin mundur ya. Pertama dia melayani Tuhan, setelah berumah tangga di depan dia, nanti sudah mulai touring di tengah, sudah mulai cucu di belakang. Tadi lama sudah mendapat lagi orangnya. Saya di gereja begitu ya. Dia dua mata si butet ini. Bosan apa begitu ya. Kemarin dulu sebulan lalu dia sibuk layani Tuhan. Dan begitu ya. Sekarang apa lagi? Ya, dari awal di tengah terus ingat apa lagi? Tadi kita dicuak tadi. Waduh. Ya. Jadi saudara kita lihat sini bahwa tiga makna dari peristiwa penyucian kaki ini adalah pertama perendahan diri, kedua lambang kelahiran baru, ketiga saling melayani dan merendahkan hati satu dengan yang lain. Saya mau katakan sini saudara, gereja adalah sekolah iman, di mana kita semua perlu terus belajar mengetahui yang benar tentang Allah. Jadi gereja itu adalah sekolah iman. Ya saudara harus ke gereja supaya iman kita disekolahkan. Bukan dibuat SK PPNI, bukan tidak ya. Tapi gereja itulah kita sekolah iman. Amin. Ya, jadi kalau saudara mau meningkatkan iman, pergi ke gereja. Karena kita perlu belajar dalam iman, kita perlu belajar memiliki karakter Kristus, kita perlu belajar dewasa dalam rohani. Karena gereja adalah keluarga, maka sebagai orang Kristen kita salah satu wujud kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri melayani Tuhan, membasuh kaki Tuhan, kita harus beribadah. Beribadah bisa di gereja ataupun di kebaktian kelompok share di rumah-rumah, saudara. Sebagai orang yang percaya yang harus kita lakukan apa, saudara? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu secara psikologi saya pandang ini adalah kita harus merendah hati. Rendah hati salah satunya apa wujudnya? Coba Bapak Ibu semua sini, kiri kanan, sini kasih lebar sini, sini lebar. Cantik kan? Ada orang sini penuh dengan misteri, ada orang sini penuh kebencian, ada orang sini penuh dengan kemarahan, gitu ya. Tapi kita semua senyum dengan popsong. Salah satu itu murah senyum, berpikir positif, selalu aktif, meminta maaf ketika ada salah. Pantaskah seorang bapak, seorang ibu minta maaf kepada anaknya? Bisa? Betul, tapi pernah nggak bapak ibu lakukan? Maaf, kata bapaknya. Tapi sebenarnya bapaknya salah atau mamanya kan gitu ya. Apa saudara? Jangan segan-segan minta maaf sama anaknya. Belajar sama anaknya boleh. Ya. Kita berpikir selalu aktif, meminta maaf kepada orang lain, selalu mencari bermanfaat bagi orang lain, pandai mengendalikan emosi, saudara, tidak sombong. Ya. Nggak sombong kok cuma aku kata orang, wah bahaya ya. Selalu mengatakan hal yang baik, selalu berterima kasih setelah diberi, bersikap ramah, memiliki hati yang murah hati, peduli dengan sesama, suka menolong orang lain, memiliki sifat yang sabar, selalu berkata jujur, dapat dipercaya, tulus dalam melakukan suatu hal, memiliki toleransi yang tinggi, perasaan yang peka, optimis dan bertanggung jawab, memiliki rasa belas kasih dengan orang lain. Itu saudara yang harus kita lakukan dan merendah diri di hadapan Tuhan sesama secara psikologi. Jadi kalau tinggi pangkatnya, layanilah Tuhan. Kalau di Jakarta Bapak Ibu, ya di Jakarta ya, itu direksi presiden itu, presiden direktur itu, setiap hari Minggu itu melayani juga, bahkan membuka pintu jemaat, pintu mobil.
Direktur dia, presiden direktur, orang kaya, punya pabrik, punya mobil banyak dan sebagainya, tapi dia mau. Yang kedua, saudara, kelahiran baru pada secara psikologi, saudara, yaitu hidup dalam kasih, dimulai dengan iman bukan dengan perbuatan, hidup dalam roh, dalam Galatia 5, saudara, hidup dalam doa, membaca firman Tuhan, pelaku firman Tuhan. Sudah kan Bapak Ibu melakukan membaca firman Tuhan setiap hari? Sudah? Kalau ada persoalan baru baca firman Tuhan ya. Kalau suka sakit hati, pasang WA, kasih firman Tuhan, cuma dia tembak kalau firman Tuhan. Itu gak benar itu, saudara ya. Yang ketiga, yang terakhir, ya, saling melayani Tuhan. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan, kita diselamatkan untuk melayani Tuhan, kita dipanggil untuk melayani Tuhan, kita diperintahkan untuk melayani Tuhan. Itulah kalau kita melayani, saudara. Jadi diminta tidak diminta, kita harus melayani Tuhan. 6 hal yang harus menggerakkan orang percaya dalam melayani Tuhan. Yang pertama, tergerak oleh kepatuhan atau ketaatan. Yang kedua, tergerak oleh rasa syukur atau terima kasih. Yang ketiga, tergerak oleh sukacita. Yang keempat, tergerak oleh fakta sudah diampuni oleh Tuhan. Yang kelima, tergerak oleh kerendahan hati. Yang keenam, digerakkan oleh kasih. Setiap orang Kristen mempunyai karunia untuk melayani. Hidup tidaklah berguna kecuali memiliki pengaruh positif bagi kehidupan orang lain. Lebih baik konsentrasi untuk berkarya daripada konsentrasi untuk mencari jawaban pada musuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus sudah Roh Kudus, hamba-Mu yang sederhana ini selesai menyampaikan renungan kebenaran firman-Mu. Tapi biarlah Roh Kudus menguraikan lebih lanjut dalam pemikiran hati pikiran kami Bapa, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu, menteraikan kami Tuhan kebenaran firman-Mu, supaya ia dan amin. Kau memberkati pimpinan kami di tempat ini, Bapak Pendeta kami yang KBP ini, guru jemaat, situa dan jemaat Tuhan yang KBP ini, dalam program mereka, dalam rencana mereka, dalam pertumbuhan iman mereka, dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam aktivitas mereka. Demikian juga kami yang hadir di sini Tuhan, memberkati para hamba Tuhan, majelis Tuhan, dan jemaat-Mu, dan penyuluh PNS dan PNS, memberkati kami Tuhan. Kami berdoa, kami sehat, kami sejahtera, kami bahagia, roh kemiskinan, roh kebodohan, roh kesengsaraan, segala hutang-hutang piutang kami lunas dalam nama Yesus, sehingga kami bisa bahagia Tuhan. Tuhan, usaha kami Tuhan supaya berjalan lancar. Kalau ada usaha kami yang mulai Tuhan mundur, kami mohon supaya lancar. Tanah-tanah kami kering Tuhan suburkan. Pertumbuhan-pertumbuhan mungkin jagung, kopi kami, padi kami, ataupun apapun yang kami tanam Tuhan biar bertumbuh subur dalam nama Yesus. Usaha-usaha kami Tuhan, apapun profesi kami Bapak yang berkumpul di sini, Engkau memberkati kami Tuhan, mengurapi bagi kami Bapak. Kami panjang umur, berkat melimpah bagi kecamatan ini, bagi desa ini, bagi kabupaten ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan mengakhiri Tuhan ibadah kami, memberkati kami semuanya, persembahan kami, memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang memakai dia sempurna. Sempurnakanlah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami kepada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Yesus kedua kalinya menjemput orang percaya. Dan terimalah berkat, tercurahlah berkat-berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.